Gelombang ke-58 akhirnya dimulai, dan kali ini Iran tidak hanya menghantam Israel, tetapi juga langsung menargetkan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Rudal super berat, drone bunuh diri, dan serangan berbasis dampak diluncurkan dalam fase baru operasi True Promise 4. Sirena meraung di berbagai wilayah, jutaan orang dipaksa masuk ke bunker, dan pesan dari Teheran kini semakin jelas, perang ini belum mendekati akhir. Yang lebih mengejutkan, tekanan tidak hanya terasa di medan tempur, tetapi juga mulai membelah Washington dari dalam. Pertanyaannya sekarang, apakah ini baru balasan besar atau awal dari ledakan yang jauh lebih mengerikan? Korps Garda Revolusioner Islam Iran kembali mengirim pesan keras ke medan perang dengan meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone balasan ke-58 terhadap posisi Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Serangan ini diumumkan sebagai bagian dari fase baru operasi True Promise 4, sebuah kampanye militer yang oleh Teheran disebut sebagai hukuman terhadap pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab atas agresi terhadap Iran. Dengan dimulainya gelombang ke-58 ini, arah konflik terlihat semakin jelas. Perang bukan sedang mereda, melainkan bergerak ke tahap yang lebih luas, lebih intens, dan lebih sulit dikendalikan. Menurut pernyataan resmi IRGC, operasi terbaru itu dimulai sejak pagi hari dengan pola serangan yang disebut berbasis dampak dan tertarget. Iran menegaskan bahwa gelombang ini didedikasikan untuk para korban yang mereka sebut gugur dalam Perang Ramadan, terutama anak-anak yang tewas dalam berbagai serangan sebelumnya. Nama-nama korban sipil kembali diangkat dalam narasi resmi Iran, termasuk para korban pembantaian sekolah Minab dan seorang bayi berusia 3 hari bernama Mojtaba yang disebut tewas bersama keluarganya di Arak. Dengan menempatkan korban sipil sebagai pusat pesan politik, Iran berusaha menunjukkan bahwa operasi militernya bukan hanya aksi pembalasan strategis, tetapi juga jawaban atas darah yang telah tumpah. Untuk menjalankan gelombang ke-58 ini, Iran menyatakan telah menggunakan kombinasi persenjataan yang sangat kuat dan berakurasi tinggi. Nama-nama rudal yang dimunculkan tidak sedikit. Ada Khorramshahr dengan hulu ledak 2 ton, Ghadar dengan hulu ledak ganda, Fatah dan Khaybar Shekan yang dipromosikan sebagai sistem canggih, ditambah Fateh dan Qiyam untuk jangkauan menengah. Selain itu, sejumlah besar drone bunuh diri juga diluncurkan untuk melengkapi tekanan dari udara. Komposisi persenjataan ini menunjukkan bahwa Iran ingin memperlihatkan kemampuan menyerang dalam beberapa lapis sekaligus, dengan rudal berat, rudal multi hulu ledak, sistem berbahan padat dan cair, serta drone perusak yang memperumit pertahanan lawan. Dalam perang modern, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan ledakan, tetapi juga oleh kemampuan membebani sistem pertahanan lawan secara bersamaan. Ketika rudal berat meluncur, drone bunuh diri ikut memenuhi langit dan sasaran tersebar di banyak titik, maka tekanan yang dihasilkan bukan hanya fisik, melainkan juga psikologis dan teknis. Sistem intersepsi dipaksa bekerja lebih keras, jalur komando dibebani keputusan cepat, dan masyarakat sipil ikut diguncangkan oleh rasa takut yang terus diperbaharui dari satu sirene ke sirene berikutnya. Iran menyebut sasaran operasi kali ini tersebar di berbagai wilayah penting di utara dan tengah wilayah yang diduduki Israel, termasuk Naharia, Beit Shemesh, Tel Aviv, dan Quds Barat. Namun yang membuat situasi jauh lebih serius adalah klaim bahwa serangan ini juga langsung menghantam posisi regional tentara Amerika Serikat. Iran menyebut pangkalan Victoria, Ali al-Salem, Al-Kharj, hingga armada kelima Angkatan Laut AS sebagai target. Maknanya sangat besar. Iran ingin menegaskan bahwa perang tidak akan dibatasi hanya antara Teheran dan Tel Aviv. Siapapun yang menjadi bagian dari agresi, baik secara langsung maupun melalui infrastruktur militer, akan tetap dianggap sasaran yang sah. Di titik inilah konflik mulai berubah dari perang regional menjadi benturan yang menyeret semakin banyak pusat kepentingan. Serangan terhadap pangkalan Amerika membawa bobot yang berbeda dibanding serangan ke target Israel semata. Ia menyentuh simbol kekuatan global Washington dan menempatkan pemerintah Amerika di posisi yang lebih sulit. Jika pangkalan-pangkalan itu terus diserang, maka Gedung Putih tidak lagi hanya menghadapi pertanyaan tentang dukungan terhadap Israel, tetapi juga tentang kemampuan melindungi personil dan instalasi militernya sendiri di kawasan.
Besarnya skala gelombang ke-58 juga disebut memicu kepanikan luas di seluruh wilayah Israel. Sirine peringatan terus berbunyi di Tel Aviv, Asdod, Bat Yam, dan lebih dari 100 lokasi lain. Iran mengklaim jutaan orang terpaksa bergegas menuju tempat perlindungan. Terlepas dari bagaimana angka itu diverifikasi, pesan yang hendak dibangun sangat jelas. Teheran ingin menunjukkan bahwa mereka masih mampu mengganggu kehidupan sehari-hari di jantung wilayah lawan, menciptakan tekanan psikologis massal, dan membuktikan bahwa pertahanan Israel belum mampu menghapus rasa ancaman dari langit. IRGC juga menegaskan bahwa fase baru operasi pembalasan kini telah dimulai. Kalimat ini menandakan bahwa gelombang ke-58 tidak diposisikan sebagai puncak akhir, melainkan sebagai bagian dari babak baru. Artinya, Iran ingin membangun kesan bahwa mereka masih memiliki cadangan kemampuan, masih punya irama serangan, dan belum menunjukkan tanda mundur. Di sisi lain, Angkatan Darat Iran mengumumkan bahwa serangan tidak hanya diarahkan pada sasaran konvensional, tetapi juga pada pusat teknologi, fasilitas perang siber, dan pabrik senjata Rafael. Ini menambah dimensi penting dalam konflik. Iran tidak lagi hanya menyerang landasan militer, pangkalan, atau wilayah perkotaan, tetapi juga menyasar pusat-pusat yang mereka anggap sebagai otak teknologis dari operasi lawan. Dalam narasi resmi Iran, pusat-pusat perang siber dan teknologi itu memungkinkan Israel melanjutkan agresi melalui perangkat lunak militer jarak jauh, jaringan komando modern, dan sistem berbasis kecerdasan buatan. Sementara Rafael disebut sebagai salah satu fondasi utama dalam pengembangan sistem senjata, platform drone, hingga pertahanan seperti Iron Dome dan Iron Beam. Dengan menjadikan fasilitas-fasilitas ini sebagai target, Iran ingin menunjukkan bahwa mereka tidak hanya menyerang tubuh lawan, tetapi juga sistem syarafnya. Ini menjadi sinyal bahwa perang sudah bergerak ke level yang lebih rumit, di mana yang diperebutkan bukan cuma wilayah dan simbol kekuatan, tetapi juga arsitektur teknologi yang menopang dominasi militer modern. Semua perkembangan ini diletakkan Iran dalam bingkai pembelaan diri yang sah. Para pejabat Iran terus menegaskan bahwa serangan terhadap pangkalan militer Amerika dan posisi Israel merupakan hak hukum yang mereka klaim berdasarkan pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut mereka, perang dimulai setelah Amerika Serikat dan Israel meluncurkan agresi militer bersama pada akhir Februari, menyerang berbagai target di Teheran, membunuh Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat senior Iran. Sejak saat itu, Iran menegaskan bahwa operasi rudal dan drone yang terus mereka jalankan adalah respons yang sah terhadap tindakan agresi yang lebih dulu datang dari luar. Di tengah membesarnya perang, muncul perkembangan penting dari Washington. Joseph Kent, Direktur Pusat Kontraterorisme Nasional di pemerintahan Trump, mengundurkan diri sebagai bentuk protes atas perang melawan Iran. Dalam pernyataannya, ia menulis bahwa dengan hati nurani yang baik, ia tidak bisa mendukung perang tersebut. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak menimbulkan ancaman langsung bagi Amerika Serikat dan bahwa Washington masuk ke konflik ini karena tekanan Israel dan lobi Amerika yang berpengaruh. Pengunduran diri semacam ini bukan sekedar berita personil. Ini adalah tanda bahwa perang mulai menimbulkan retak di dalam kubu politik Amerika sendiri. Signifikansinya besar ketika pejabat keamanan nasional memutuskan pergi karena tidak lagi bisa membenarkan arah perang, maka itu memberi sinyal bahwa perdebatan tentang tujuan, biaya, dan resiko konflik sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik bahasa resmi pemerintah. Ini membuka ruang bagi publik untuk melihat bahwa konflik yang tampak tegas dari luar ternyata juga mengguncangkan keyakinan di dalam pemerintahan. Pernyataan dari Komandan Angkatan Udara IRGC semakin menambah kesan bahwa Iran belum berniat memperlambat tekanan. Ia mengatakan serangkaian serangan taktis berbasis dampak dan menghancurkan terhadap musuh Amerika Zionis telah dimulai di seluruh wilayah. Bahkan jika satu gelombang selesai, yang diumumkan bukan jeda, melainkan rangkaian berikutnya. Selain perang ridul dan drone, Iran juga mengumumkan keberhasilan menemukan dan menyita sejumlah besar sistem satelit Starlink yang disebut dikirim oleh Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataan Kementerian Intelijen Iran, perangkat itu digambarkan sebagai bagian dari jaringan musuh dan penggunaan Starlink secara ilegal pada masa perang disebut sebagai kejahatan yang bisa dihukum berat. Informasi ini memperlihatkan satu lapisan lain dari konflik, yaitu perang sang sinyal, data, dan jalur komunikasi. Di zaman sekarang, menguasai sinyal, data, dan jalur komunikasi bisa sama pentingnya dengan menguasai langit.
Jika semua perkembangan ini dirangkai menjadi satu, maka gambarnya menjadi jelas. Gelombang ke-58 bukan sekedar episode tambahan dalam perang yang sudah berjalan. Ia adalah penanda bahwa konflik telah masuk ke babak yang lebih luas dan lebih dalam. Iran bukan hanya meluncurkan lebih banyak ridul, mereka sedang menghubungkan serangan militer, narasi korban sipil, legalitas internasional, perang cyber, dan retaknya lawan dari dalam ke dalam satu kerangka besar. Pada akhirnya, yang terbuka di depan kawasan bukan sekedar pertukaran serangan biasa. Ini adalah perlombaan daya tahan, kehendak politik, dan kemampuan menjaga momentum di tengah tekanan yang terus meningkat. Ketika Israel tetap dihantam, pangkalan Amerika ikut disasar, fasilitas teknologi diburu, pejabat tinggi Amerika mulai mundur karena tak sanggup mendukung perang, dan perang satelit ikut memanas, maka satu hal menjadi semakin sulit dibantah. Konflik ini tidak sedang menuju pendinginan, ia sedang bergerak menuju fase yang lebih berat, lebih rumit, dan lebih berbahaya.